Hai guys, Mama mau komen. Yang nungguin komen Mama merapat. Kali ini Mama mau komen apa? Yang lagi terus lewat di FYP ku adalah perkara interviewnya Kang Deddy sama tuh keluarga-keluarga yang kena gusur di pinggiran sungai ya. Memang keren kali dia ngomong, aku suka sebenarnya sama Mude. Tapi ternyata akhirnya dikorek-korek netizen lagi tuh kan. Memang jago kali netizen ini. Ternyata dia dia ada iklan pinjol, terus kayak ya ternyata dia sangat-sangat berprestasi sih menurutku dia pintar. Dan aku sangat sedih sebenarnya dia harus dibully para netizen Indonesia. Aku juga bukan mau mendukung dia, tapi sebenarnya ya kayak gini. Aku kalau sama anak itu, dia cantik dan dia ternyata bisa mengeksplor dirinya dengan baik sehingga dia bisa jadi model. Itu kan bagus untuk menunjang ekonomi dia juga ya. Di zaman yang sekarang ini kan kita harus pakai semua yang kita bisa. Yang penting kita jual jasa, jual layanan, jangan jual diri gitu kan. Nah cuman aku mau kasih saran nih buat adik itu, kalau adik bisa sampein sama adik itu, coba dia lebih banyak baca literasi yang positif. Terus dia kan pengen kuliah filsafat tuh, emang cocok banget sih, kayak dia tuh sangat ribet gitu. Orang filsafat biasa ribet, mohon maaf, tapi emang biasanya kayak gitu karena dia jago berpikir gitu. Kalau aku tuh kan maunya simpel-simpel aja, nggak usah yang ribet gitu. Karena kayak aku sebenarnya sangat keberatan dengan anak TK wisuda aja, aku udah keberatan. Apalagi kalau anak SMA pakai acara wisudaan, SMP mungkin aku akan jadi orang tua yang kalau bisa izin gitu. Walaupun mungkin uangnya bisa aku usahakan, tapi sebenarnya nggak ada budget ke situ. Karena itu pasti membuang-buang uang menurutku, karena kita masih harus beli buku dan taruh wisudanya waktu kuliah aja. Sementara aku wisuda waktu kuliah aja, aku sebenarnya nggak suka harus bersanggul-sanggul, harus berkebaya yang mahal-mahal itu, karena kehidupan yang sebenarnya justru baru terjadi begitu kau tamat kuliah. Pokoknya pakai toga aja udah kayak di luar negeri. Toga aja udah dalamnya bebas gitu, nggak usah sampai kebaya harus beli songket-songket mahal. Aku sebenarnya aliran yang kayak gitu. Namun demikian, kalau kalian aliran yang pengen wisuda waktu kuliah cantik, nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau udah wisuda kuliah, aku udah nggak komplain, karena itu celebration. Udah berapa tahun sekolah, 12 plus kuliah sekitar 3 atau 4. Jadi ya it's okay for celebration. Tapi memang kalau untuk wisuda SMA aku kurang suka. Perpisahan aja untuk pergi-pergi kayak mana-mana gitu, aku nggak support sih gitu. Jadi mungkin adik ini aku saranin untuk literasinya. Tapi sebagai orang tua, dari sisi orang tua, kalau kita punya anak bakatnya itu sepertinya udah pinter ngomong, punya confidence yang tinggi, mungkin kita juga harus pandai-pandai untuk mengarahkannya ke jalan yang benar gitu. Jangan cuman supaya kita nggak jadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Kalau tong kosong memang bunyinya tuh nyaring, tapi dia gampang jatuh gitu ya kan, mereka di tong kosong itu paling gampang jatuh dan ngeselin. Kalian pernah ketemu nggak kalau jajaran botol kosong itu dijajarin kayak gitu, disentuh dikit jatuh buat kerjaan gitu. Jadi isilah dirimu, dan biasanya kalau kita semakin berisi, kita pasti kayak ilmu padi. Kita nggak pengen cuap-cuap ngasal, kita pasti akan berpikir dulu sebelum berbicara. Apa yang kita bicarakan ini penting atau enggak. Tapi aku sangat appreciate Kang Deddy. Semoga Pak Bobi, gubernur kami terhormat dan tercinta, itu bisa belajar, karena perlu interaksi yang lebih hidup gitu antara seorang pemimpin dengan rakyat, supaya kita lebih mengerti sebenarnya kebutuhan rakyat tuh apa gitu. Aku udah sangat suka sih ya dengan perkembangan Medan sekarang yang udah lumayan cantik dan lain-lain. Tapi aku hanya sering menghadapi masalah itu di birokrasi, baik itu dari kelurahan, kecamatan, ataupun di puskesmas. Itu puskesmas udah lebih baik sih, cuman kayak banyak prosedur-prosedur yang menurutku nggak penting dibuat, dan itu hanya mempersulit kita semua untuk bolak-balik datang. Ya iya, puji Tuhan gue punya motor. Kalau yang harus naik Grab atau naik angkot itu akan buang waktu dan buang uang gitu. Kalau bisa dipermudah semuanya, bahkan dibuat online untuk menghemat dana kita, jadi rakyat tidak perlu banyak keluar untuk uang transport. Masalah birokrasi, jadi begitulah, agak lari ya, karena sebenarnya aku nggak mau aku
mengata-ngatai anak itu karena sebenarnya dia pintar, cuman mungkin dia bisa lebih diisi lagi gitu. Aku saranin buat orang tua semua, kita harus lebih perhatiin anak kita supaya dia jangan asbun. Kalau udah asbun harus kita tegur, harus kita arahkan, jadi diam, jadi ketawain, jangan di gitu. Namanya juga anak gitu, enggak. Kalau dia asbun kasihan dianya gitu. Sekarang seluruh netizen Indonesia membuli dia kan. Semoga yang ketemu dia diajarin aja. Kemarin aku lihat dia diundang di podcast siapa gitu. Ya semoga dia dapat pengetahuan, dapat bantuan dana, dan semoga yang digusur juga semakin baik. Karena aku lihat Kang Deddy bagus sih ya penanganannya. Semoga banyak generasi Gen Z atau Gen A sekarang yang mau lebih mengisi dirinya dan menggunakan keberaniannya untuk speak up untuk hal yang baik dan positif. Gitu sih ya menurut mama. Penting atau tidak komen saya, yang penting saya sudah komen. Bye.